Tahukah Anda pembiayaan APBN kita tidak hanya berasal dari pungutan pajak, tetapi juga dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP salah satunya berasal dari aset milik negara yang berbentuk air, tanah, dan bangunan yang kemudian dimanfaatkan oleh industri atau pelaku usaha untuk melakukan bisnis mereka. Inilah Waduk Jatiluhur yang mengaliri air bersih bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Waduk ini memberikan penerimaan negara mencapai 350 miliar rupiah di tahun 2022 dan kedepannya akan memiliki potensi yang lebih meningkat lagi jika pemungutan dan tata kelola penerimaan negara bukan pajaknya bisa dilakukan dengan baik. Pengelolaan Waduk Jatiluhur dilakukan oleh Perum Jasa Tirta II. Perum Jasa Tirta II melakukan pemungutan biaya jasa pengelolaan sumber daya air atau BJPSDA kepada industri dan masyarakat melalui PDAM. Kemudian hasil pungutannya digunakan untuk operasi waduk dan pemeliharaan. Nah, BJPSDA inilah yang berdasarkan PP yang 21 ini menjadi salah satu bentuk PNBP, di mana kami pungutan BJPSDA ini digunakan seluruhnya untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan. Di sepanjang wilayah sungai ini, para pemanfaat air yang memang menggunakan atau mengambil air dari sungai dan lain-lainnya ini yang kita pungut. Cuman jumlahnya itu ada dari industri, ada dari PDAM dan juga masyarakat. Waduk Jatiluhur menjadi salah satu aset atau barang milik negara di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun barang milik negara di bawah kementerian tersebut dengan nilai aset 2.200 triliun rupiah dapat dioptimalkan untuk memberi potensi kenaikan PNBP. Ya, karena BUMN di PU juga lumayan besar. Ya, BUMN PUPR kalau nggak salah di neraca PUPR LK 2022 ini hampir lebih dari 2.200 triliun. Ya, asetnya cukup besar. Jadi ini yang kita di PUPR berusaha untuk aset itu juga diberdayakan, dioptimalkan, jangan sampai idle. Ya, tapi sekali lagi kita memang salah satu kementerian lembaga yang bukan ditugaskan untuk mencari PNBP. Nah, dalam rangka mengoptimalkan PNBP di lingkup Kementerian PUPR dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian PUPR. PP tersebut menggantikan PP Nomor 38 Tahun 2012 yang semula ada 2.034 jenis PNBP, kini disimplifikasi menjadi hanya 265 jenis PNBP. Penyederhanaan dilakukan dengan penggabungan jenis PNBP yang sama, penghapusan jenis PNBP yang tidak efektif pemungutannya, dan adanya tambahan tarif PNBP pada tambahan volume layanan. Jadi kalau kami tidak bisa melakukan peningkatan PNBP, maka kita upayakan untuk kos atau belanja negaranya turun. Itu Mbak ya. Jadi mohon optimal itu, ya mohon maaf sekarang ini seolah-olah mengoptimalkan itu naik kan? Enggak, tapi perbaikan tata kelola. Bukan hanya di Kementerian PUPR, simplifikasi aturan jenis dan tarif PNBP juga dilakukan Kementerian Keuangan kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Perdagangan, serta kementerian lain untuk mengoptimalisasi penerimaan negara tersebut. Desi Aritonang, Devi Fitriani, Purwakarta, Jawa Barat.